Ya, selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan ya. Kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Juli Bapak Ibu. Dan sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu rekan guru dari Sekolah Kristen Kalam Kudus Bandung. Selamat datang di dalam kebaktian umum yang pertama di Gereja Kristen Kalam Kudus Taman Kopo Indah Bandung. Senang kita bisa beribadah bersama-sama. Ya Bapak Ibu Saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah professional as mission ya, pekerjaan profesional sebagai misi, panggilan, karakter dan juga kontribusi. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka bagian firman Tuhan kita yang akan kita renungkan bersama dari Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Kolose 3 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sekali lagi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu mendengar sebuah istilah dengan sebutan budak korporat, Bapak Ibu ya? Pernah mendengar khususnya bagi para pekerja ya, budak korporat. Istilah ini memang terdengar sarkastik, tetapi bagi banyak pekerja, istilah ini bukan hanya sekedar untuk candaan belaka, melainkan istilah ini memberikan gambaran yang nyata tentang kehidupan yang mereka jalani. Bahkan bagi banyak generasi muda, istilah ini menjadi cara untuk mengekspresikan tekanan dan juga kelelahan yang mereka alami di dunia kerja. Bapak Ibu, menurut sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Wuhan University, istilah corporate slave, budak korporat ini, itu pertama kali dikenal di Jepang, Bapak Ibu. Dan istilah ini menggambarkan akan seorang karyawan yang ditekan habis-habisan oleh perusahaan di mana tempat dia bekerja. Seolah-olah karyawan ini hanya menjadi dalam tanda kutip ternak produktivitas yang perlahan kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang pekerja dan merasa dirinya menjadi budak korporat, beberapa ciri itu terasa begitu dekat dengan kehidupan kita. Seperti yang pertama, berangkat kerja menjadi sebuah beban mental. Pagi hari diawali dengan keluhan, aduh kenapa kok cepet banget, rasanya udah pagi lagi. Waktu liburan udah habis, udah mulai kerja lagi seperti biasa. Ataupun juga pekerjaan terasa monoton, seperti mengulang hari yang sama tanpa ada makna. Dan juga mungkin bagi para budak korporat itu sudah lupa kapan terakhir kali mengambil cuti. Bahkan ketika sedang sakit, sedang cuti atau akhir pekan pun pekerjaan tetap dikerjakan. Lalu juga hati dihantui oleh kecemasan tentang performa kerja, tidak memiliki ruang untuk mengambil keputusan karena semua ditentukan oleh atasan dan kehidupan di luar pekerjaan pun perlahan menghilang. Bapak Ibu yang menjadi budak korporat datang paling pagi dan pulang paling akhir, Bapak Ibu. Dan kalau demikian kenyataannya, sungguh tidak mengenakan bukan? Sungguh melelahkan menjadi budak korporat. Oleh karena itu, tidak mengherankan ada begitu banyak orang yang mulai membenci pekerjaannya. Yang dinantikan oleh seorang pekerja hanyalah wah hari Jumat ataupun datangnya weekend agar bisa lepas sejenak dari rutinitas yang begitu melelahkan. Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang pekerjaan, izinkanlah saya menanyakan satu pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara. Menurut Bapak Ibu Saudara, apa sih artinya pekerjaan?
Apa arti pekerjaan menurut saudara? Nah, kalau kita melihat gambaran umum, sebagian besar dari kita mungkin akan menjawab bahwa ya pekerjaan itu adalah sebuah sarana. Sarana untuk kita bisa bertahan hidup dan juga memenuhi kebutuhan hidup kita. Dengan bekerja tentu saja kita akan mendapatkan penghasilan. Kita bisa membeli rumah, mungkin mencicil supaya kita bisa punya rumah yang nyaman. Kita bisa punya kendaraan yang baik dan kita bisa punya makanan di meja makan kita. Dan bahkan kita bisa mempunyai pakaian yang layak kita kenakan setiap harinya. Bapak Ibu Saudara, karena pemahaman itulah banyak orang akhirnya bekerja hanya demi apa? Hanya demi gaji, demi promosi, ataupun demi pengakuan, atau hanya sekedar untuk bertahan hidup. Bapak Ibu, ketika rekan kerja kita melangkahi kita mulai bertanya, apakah kejujuran masih layak sih untuk dipertahankan? Dan ketika pekerjaan kita terasa aduh biasa banget, berulang dan tidak lagi memberikan kebanggaan bagi diri kita, perlahan kita kehilangan maknanya, bukan? Dan sesungguhnya Bapak Ibu, ketika kita membicarakan akan hal ini, banyak orang, khususnya orang Kristen juga, yang kurang memahami teologi dasar tentang pekerjaan. Karena itu, mereka menganggap bahwa pekerjaan adalah produk dari kejatuhan manusia. Tetapi Bapak Saudara, kalau Bapak Ibu perhatikan firman Tuhan tidak berbicara seperti demikian. Sejak semula Tuhan memang merancang manusia untuk bekerja. Kita bekerja karena Tuhan yang adalah pencipta kita adalah Allah yang bekerja. Dan karena kita diciptakan menurut gambar dan rupanya, kita dipanggil untuk mencerminkan Tuhan melalui pekerjaan kita. Firman Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat 15 di sana dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Singkatnya, Tuhan memberikan pekerjaan kepada manusia. Dan Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Peristiwa ini, perkataan firman Tuhan ini terjadi sebelum pasal 3, yaitu sebelum peristiwa kejatuhan manusia di dalam dosa. Sebelum ada kutuk, sebelum ada penderitaan, manusia sudah diperintahkan oleh Tuhan untuk bekerja. Oleh karena itu Bapak Ibu, artinya pekerjaan bukanlah sebuah kutukan ataupun hukuman. Pekerjaan adalah karunia dari Tuhan. Bapak Ibu, yang berubah bukanlah pekerjaan itu sendiri, tetapi cara kita manusia memandangnya. Dosa telah menodai setiap hati kita, sehingga karunia Tuhan yang indah melalui pekerjaan itu seringkali kita anggap sebagai beban, hukuman, atau sekedar kewajiban untuk kita bisa survive, bertahan hidup. Karena itu Bapak Ibu, pertanyaan yang muncul yang penting bagi kita adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus memandang pekerjaan, memandang profesi kita. Apakah pekerjaan hanya sekedar menjadi alat untuk mencari nafkah, atau apakah pekerjaan profesional yang kita jalankan adalah bagian dari panggilan Allah? Jika benar pekerjaan profesi memang adalah bagian dari panggilan Allah, bagaimana seharusnya cara kita bekerja? Dan karakter seperti apa yang Tuhan kehendaki? Bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihat cara kerja kita. Dan kontribusi apa yang sungguh bernilai bagi kerajaan surga melalui pekerjaan yang kita jalani setiap harinya. Dan melalui firman Tuhan kita akan menemukan jawabannya pada pagi hari ini. Bapak Ibu, tadi kita sudah membaca bagian firman Tuhan dari Kolose ya. Nah, kita tahu surat Kolose itu ditulis oleh Rasul Paulus pada tahun sekitar mungkin 60 sampai 62 Masehi, yaitu ketika Paulus sedang berada di dalam penjara. Kemungkinan dia sedang dipenjara di Roma. Bapak Ibu, meskipun Paulus itu tampaknya belum pernah mengunjungi jemaat di Kolose secara langsung, tetapi Paulus mengenal keadaan mereka melalui seseorang yang bernama Epafras. Dan Epafras ini menjadi pemimpin jemaat
di daerah Kolose Bapak Ibu. Dan jemaat Kolose mereka sedang menghadapi berbagai ajaran yang mengancam kemurnian iman mereka. Seperti perpaduan filsafat Yunani, tradisi Yahudi, ataupun mistisisme dan juga penyembahan kepada malaikat. Karena itu Rasul Paulus memberikan surat ini untuk mengarahkan pandangan jemaat Kolose kepada satu kebenaran utama. Yaitu apa? Di tengah begitu banyaknya ajaran sesat yang mereka hadapi, Kristus adalah yang terutama. Kristus adalah yang berdaulat atas seluruh ciptaan. Dan kehidupan orang percaya harusnya mencerminkan identitas baru di dalam Kristus. Karena itu mari kita perhatikan alur penulisan dari kitab Kolose Bapak Ibu. Yang pertama itu Paulus menyatakan akan Kristus yang adalah yang tertinggi. Lalu pasal kedua, ketika kita mengetahui Kristus adalah yang tertinggi, Paulus mengajarkan bagaimana umat Kristen untuk hidup bersatu dengan Kristus. Dan di pasal yang ketiga mengajarkan hal yang lebih praktis, yaitu bagaimana kita sebagai orang percaya hidup di bawah pemerintahan Kristus yang diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena itu Bapak Ibu, Kolose pasal 3 itu kalau Bapak Ibu baca secara keseluruhan, pasal 3 itu berbicara tentang hubungan-hubungan yang paling dekat dengan kehidupan kita, yaitu hubungan suami dan istri, hubungan orang tua dan anak, dan juga hubungan tuan dan hamba. Dan khususnya di dua ayat yang telah kita baca tadi, itu Paulus menunjukkan surat itu kepada para budak. Bapak Ibu, menariknya pada abad pertama, perbudakan itu merupakan bagian yang wajar ya, bagian yang normal dari sistem sosial kerajaan Kekaisaran Romawi. Dan banyak orang Kristen yang hidup di sana itu mereka bekerja sebagai budak. Dan mereka itu bekerja mungkin di rumah-rumah tangga, di pertanian, di bidang perdagangan ataupun di bidang yang lain. Tapi Bapak Ibu, nasihat yang Paulus berikan itu bukanlah untuk memuji ataupun melegitimasi sistem perbudakan yang ada. Justru Paulus mengarahkan hati para hamba ini, para budak ini kepada hubungan mereka dengan Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara, sekalipun kata-kata yang Paulus tuliskan itu ditujukan kepada para budak, tetapi kata-kata ini berlaku bagi setiap kita, orang percaya, umat Tuhan yang ada di masa ini. Di dalam kita mengerjakan pekerjaan kita ataupun tanggung jawab yang kita jalankan hari demi hari. Dan Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Di sana Paulus menuliskan apapun juga yang kamu perbuat. Mari kita perhatikan kata apapun Bapak Ibu ya. Apapun itu berarti tidak ada batasan, tidak ada hierarki ataupun tidak ada profesi yang lebih mulia daripada yang lain. Dan kalau kita baca di ayat ini sebenarnya menunjukkan kebenaran yang sejalan dengan pengajaran tentang panggilan hidup. Bapak Ibu Saudara, selama abad pertengahan banyak orang percaya bahwa imam dan biarawan itu adalah orang yang memiliki panggilan yang suci karena pekerjaan mereka menjadi seorang imam dan juga menjadi seorang biarawan. Bahkan sampai hari ini pun masih banyak orang Kristen yang membagi pekerjaan menjadi dua bagian, yaitu pekerjaan yang dianggap suci, sakral, seperti rohaniwan, seperti misionaris, ataupun pelayan-pelayan gereja. Serta ada juga pekerjaan yang dianggap sekuler Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu guru di tempat ini, ataupun ada yang bekerja sebagai dokter, sebagai akuntan, pebisnis, karyawan, atau ibu rumah tangga sekalipun, itu dianggap sebagai pekerjaan sekuler. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara memandang pekerjaan di dalam dua sisi tersebut? Kalau kita kembali kepada Alkitab, kita tidak menemukan pembagian seperti demikian Bapak Ibu. Oleh karena itu, melalui perkataan apapun juga yang kamu perbuat, itu sebenarnya Paulus sedang meruntuhkan tembok antara yang dianggap sakral dan juga sekuler. Bapak Ibu, selama pekerjaan itu benar dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan, pekerjaan itu adalah mimbar kita. Selama pekerjaan itu benar dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan, pekerjaan itu adalah mimbar kita. Karena setiap pekerjaan yang sah adalah panggilan dari Tuhan.
Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita melihat pekerjaan. Bukan sekedar sarana kita bisa mendapatkan uang atau menjadi batu loncatan atas status sosial kita. Tetapi pekerjaan adalah panggilan dari Allah. Karena itu Bapak Ibu, pekerjaan kita adalah bagian dari kerajaan Allah. Dan setiap kita di tempat ini, Bapak Ibu Saudara dan juga saya, adalah utusan Kristus di tempat kita bekerja. Entah itu di ruang-ruang kelas kita, entah itu di rumah sakit, entah itu di laboratorium, entah itu di tempat usaha kita, bahkan di rumah kita sendiri pun semuanya dapat menjadi tempat di mana Allah dimuliakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, panggilan itu bukan sesuatu yang kita ciptakan sendiri, bukan sesuatu yang kita buat-buat sendiri. Mungkin orang-orang di luar sana itu mungkin selalu menanyakan pertanyaan, karir apa sih yang bisa membuat saya itu puas? Karir apa yang bisa membuat saya itu hidup sukses, hidup enak, menikmati hidup. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan membawa kita kepada sesuatu yang lebih lagi, yaitu firman Tuhan mengajak kita untuk bertanya, sebetulnya di mana Tuhan menempatkan saya untuk melayani Dia melalui pekerjaan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu, panggilan hidup itu tidak dimulai dari ambisi pribadi kita, tetapi panggilan hidup itu dimulai dari pemeliharaan Allah yang memanggil kita. Allah yang secara berdaulat menetapkan karunia, menetapkan peluang, menetapkan musim kehidupan dan juga tanggung jawab kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, pekerjaan kita bukan hanya sekedar profesi. Pekerjaan kita apapun itu bukan hanya sekedar profesi, melainkan pekerjaan adalah bentuk pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, Paulus memberikan nasihat lanjutan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Ketika kita mempertanggungjawabkan pekerjaan kita, tentu kita bekerja dengan segenap hati. Bapak Ibu, secara harfiah ya, frasa ini perbuatlah dengan segenap hati ya, khususnya segenap hati, itu kalau kita mau melihat bahasa Yunaninya itu artinya dari jiwa. Bapak Ibu. Dan ini bukan hanya sekedar bicara tentang semangat bekerja, tetapi berbicara tentang penyerahan di seluruh diri kita. Kalau Bapak Ibu perhatikan, bagian segenap hatimu, segenap jiwa ini sama ya dengan perkataan Tuhan Yesus di dalam Markus 12 ayat 30, di mana Tuhan memanggil setiap kita untuk mengasihi Tuhan dengan apa? Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Bapak Ibu, demikian pula dengan pekerjaan kita. Itu seharusnya dipersembahkan dengan totalitas, dikerjakan dengan segenap hati. Karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini menuntut kualitas kerja kita yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya, kita tidak dipanggil untuk bekerja asal-asalan atau ya udahlah yang penting selesai tugas-tugas ini, atau sekedar ya udahlah ini kan kewajiban saya untuk mengerjakannya, ya saya harus selesaikan, atau kita melakukannya dengan malas, aduh nanti deh kerjaan ini butuh waktu, nanti aja deh kita menunda-nunda pekerjaan. Bapak Ibu, Tuhan tidak memanggil kita untuk melakukan pekerjaan kita dengan asal, tetapi Tuhan memanggil kita untuk kita memberikan yang terbaik. Bapak Ibu, mari kita membayangkan ya, kalau kita itu bekerja, kita itu saat ini berdiri di depan seorang raja, di depan seorang raja. Mungkinkah kita bisa bersikap sembarangan? Mungkinkah kita bisa bekerja dengan ceroboh sementara raja itu memperhatikan setiap yang kita lakukan? Tentu tidak, bukan? Kita akan bekerja dengan penuh hormat, kita akan bekerja dengan penuh perhatian dan menjaga setiap detail yang ada, karena kita tidak ingin mempermalukan raja yang kita hormati. Tapi Bapak Ibu, Tuhan itu menuntut lebih daripada sekedar hormat Bapak Ibu. Karena Tuhan adalah Allah yang telah mati bagi kita. Kita diangkat menjadi anak-anaknya, dan sebagai gereja kita adalah mempelainya. Karena itu Bapak Ibu, pekerjaan kita tidak lahir dari keterpaksaan, melakukannya dengan terpaksa, melakukannya dengan sungut-sungut, tetapi pekerjaan kita lahir dari
kasih. Bukankah kepada orang yang kita kasihi, kita selalu ingin memberikan yang terbaik? Demikian pula Bapak Ibu, ketika kita mengasihi Tuhan yang adalah Bapa kita, kita akan mengerjakan setiap tugas pekerjaan kita dengan segenap hati. Bukan karena terpaksa, tetapi karena kerinduan kita untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, Paulus melanjutkan dengan perkataan seperti ini. Bekerjalah atau perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, di bagian ini Paulus mengarahkan fokus kita kepada objek sejati dari setiap pekerjaan kita. Karena Tuhan yang sesungguhnya bukanlah atasan kita, tetapi Tuhan kita yang sesungguhnya adalah Kristus. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita bekerja dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, itu bukan karena atasan kita layak untuk menerimanya, tetapi karena Kristus yang adalah Tuhan sejati kita yang layak untuk menerimanya. Kita adalah hambanya, dia adalah Tuhan kita. Bapak Ibu, mungkin orang-orang di luar sana, orang-orang duniawi itu mengajarkan ya kalau bekerja dengan baik untuk mendapatkan promosi, untuk mendapatkan reputasi, ataupun gaji yang besar, ataupun pengakuan dari orang lain, dan juga untuk mendapatkan pengaruh. Tetapi Bapak Ibu, orang percaya kita bekerja dengan perspektif yang berbeda, yaitu kita bekerja bagi Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, pada ayat sebelumnya Paulus itu berkata agar kita tidak bekerja hanya ketika kita dilihat orang atau sekedar menyenangkan manusia. Pertanyaannya adalah mengapa? Karena Bapak Ibu, manusia itu terbatas. Manusia tidak dapat melihat seluruh kehidupan kita. Jika kita bekerja hanya saat kita diawasi, kita akan mudah mengambil jalan pintas ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Namun lebih daripada itu, ketika tujuan kerja kita adalah untuk sekedar menyenangkan manusia, kita sedang mengejar kemuliaan bagi diri kita sendiri. Padahal kemuliaan itu seharusnya adalah milik Tuhan. Akibatnya kita justru menjadi budak penilaian manusia dan kita kehilangan sukacita di dalam bekerja. Sebaliknya Bapak Ibu, Paulus mengajak kita untuk bekerja bagi Tuhan. Bapak Ibu, motivasi kita bukan lagi didorong oleh penilaian manusia, tetapi oleh karakter Allah itu sendiri dan oleh perintah-perintahnya. Kita bekerja karena pencipta kita bekerja, seperti yang saya katakan di awal. Kita ingin menjadi serupa dengan Bapa kita, dan kita juga percaya bahwa setiap perintah Tuhan adalah kebaikan bagi masing-masing kita, dan kita sebagai hambanya, kita rindu menyenangkan Tuhan kita yang penuh kasih karunia. Bapak Ibu, kita itu hamba Tuhan loh ya. Nggak ada pemisahan Bapak Ibu. Oh, hamba Tuhan itu orang yang kerja di gereja, entah seperti itu. Kita semua adalah hamba Tuhan Bapak Ibu. Jadi marilah kita melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu, baik atasan kita itu adil ataupun tidak, marilah kita tetap bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Karena yang ingin kita senangkan adalah Tuhan yang adalah Tuhan sejati kita. Karena itu kita sebagai orang percaya, kita tidak bekerja dengan motif yang tersembunyi. Kita tidak menjadi dalam tanda kutip penjilat atas kepada atasan kita ya. Banyak nih orang-orang di luar sana atau mungkin diri kita sendiri. Oh iya ya, benar juga ya. Selama ini saya menjadi dalam tanda kutip penjilat untuk atasan saya. Supaya apa? Ya supaya lagi-lagi keuntungannya bagi diri saya sendiri. Saya berpura-pura rajin hanya ketika diawasi. Tapi Bapak Ibu, mari kita sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk bekerja, melayani dengan tulus dan sepenuh hati. Karena Bapak Ibu, ketika kita menyadari bahwa Tuhan kita, bos kita adalah Kristus, maka kita akan tetap bekerja dengan integritas. Baik saat diawasi maupun tidak ada orang yang melihat kita. Kita pun juga tidak akan mengorbankan kebenaran hanya demi menyenangkan manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu, Alkitab
mengajarkan kepada kita secara konsisten satu prinsip yang sangat penting untuk kita pelajari. Yaitu apa? Yaitu karakter lebih penting daripada bakat kita. Bapak Ibu, karakter kita lebih penting daripada bakat ataupun talenta kita. Ya mungkin memang bakat itu bisa membawa kita, bisa membawa seseorang kepada posisi yang lebih tinggi. Tetapi tanpa integritas, bakat itu ataupun orang itu bisa menghancurkan organisasi tempat dia ada. Bapak Ibu, seorang pemimpin yang berbakat tetapi tidak memiliki kerendahan hati, itu bisa menghancurkan gerejanya. Karena itu kompetensi profesional memang penting, tetapi karakter jauh lebih penting. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, buah Roh Kudus itu seharusnya tidak hanya terlihat ketika kita berada di dalam gereja saja, tetapi juga ketika kita berada di tempat kerja kita. Bapak Ibu, mari kita bayangkan di tempat kantor kita ya, di kantor kita ataupun ya Bapak Ibu yang bekerja di sekolah, Bapak Ibu yang bekerja di rumah sakit, Bapak Ibu yang bekerja di tempat usaha atau dimanapun kita dikenal karena kejujuran kita, karena kerendahan hati, karena kesabaran dan karena kesetiaan kita. Bukankah kehidupan seperti itu yang dikatakan menjadi kesaksian bagi orang lain? Bapak Ibu, oleh karena itu, karena karakter kita itu penting, kita perlu menyadari bahwa kita itu hidup di hadapan wajah Allah. Kaum Puritan menyebut ini dengan sebutan living coram Deo, hidup di hadapan wajah Allah. Bapak Ibu, meskipun Tuhan itu tidak bisa kita lihat dengan mata kita, tetapi kita perlu menyadari bahwa Tuhan itu hidup di hadapan kita. Oleh karena itu, melalui pekerjaan yang kita lakukan, kita boleh menyadari kita hidup di hadapan wajah Allah. Artinya apa? Artinya mungkin Bapak Ibu Saudara sebagai seorang akuntan, ketika menyusun laporan, kita menyusun laporan itu di hadapan Kristus. Ketika Bapak Ibu menjadi seorang dokter, biarlah kita mengoperasi pasien kita seperti di hadapan Kristus. Seorang dosen, seorang pengajar, mengajar seperti di hadapan Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, profesi kita bukan hanya sekedar pekerjaan, profesi kita menjadi altar penyembahan. Dan disitulah titik dari kebebasan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu, jika kita bekerja hanya untuk mencari approval dari manusia, persetujuan dari manusia, maka kesuksesan kita akan berubah menjadi berhala. Wah, diri kita yang disembah dan kegagalan kita akan terasa sangat menghancurkan. Tetapi Bapak Ibu, ketika Kristus adalah Tuhan kita yang sejati, kita dibebaskan dari kebutuhan untuk selalu menyenangkan manusia. Bapak Ibu, yang kita kejar bukanlah tepuk tangan dari manusia, tetapi kesetiaan kita di hadapan Tuhan, karena kita hidup di hadapan wajah Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita akan lanjut ke ayat 24. Di sana Paulus melanjutkan dengan berkata, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Bapak Ibu, perkataan Paulus ini sangat mengejutkan. Mengapa? Karena Bapak Ibu, Paulus sedang berbicara kepada seorang budak. Konteksnya itu budak. Dan dalam hukum Romawi, seorang budak itu tidak memiliki hak atas warisan. Warisan hanya diberikan kepada seorang anak, kepada ahli waris yang sah di dalam sebuah keluarga. Tetapi Bapak Ibu, melalui Kristus semuanya berubah. Seperti yang ditegaskan di dalam Roma dan juga Galatia oleh Rasul Paulus, mereka yang dahulu budak kini telah menjadi anak-anak Allah, dan sebagai anak juga menjadi ahli waris. Bapak Ibu, inilah kabar baiknya. Melalui persatuan dengan Kristus, status kita tidak lagi ditentukan oleh profesi kita, jabatan, ataupun kedudukan kita. Kristuslah yang menentukan identitas kita. Karena itu, upah terbesar dari kita, orang-orang percaya, bukan hanya gaji, bukan hanya bonus, bukan hanya pensiun, bukan hanya penghargaan dari dunia, tetapi upah kita, warisan kita adalah
Kristus itu sendiri. Bapak Ibu, kebenaran ini, Injil ini menjaga kita dari dua sisi bahaya. Yang pertama, ketika Tuhan mengaruniakan keberhasilan di dalam pekerjaan kita, kita bisa tetap rendah hati karena upah yang sesungguhnya masih menanti di hadapan kita. Dan yang kedua, sebaliknya, ketika kerja keras kita tidak dihargai, ketika kontribusi kita diabaikan, atau ketika kita harus bertahan di tengah-tengah kesulitan lingkungan kerja yang tidak sehat, kita tidak kehilangan pengharapan. Tuhan tidak pernah tutup mata terhadap kesetiaan umatnya. Bapak Ibu, tidak ada satu pekerjaan pun yang kita lakukan bagi Kristus yang Tuhan lupakan. Karena itu Bapak Ibu, nilai pekerjaan kita tidak ditentukan oleh status sosial ataupun politik di kantor atau penghargaan manusia lagi-lagi. Tetapi nilai kita ditentukan oleh kesetiaan kita kepada Tuhan yang telah menjanjikan warisan kekal bagi kita yang adalah orang percaya. Dan kita perlu menyadari Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bapak Ibu, kebenaran ini seharusnya mengubah cara kita memandang pekerjaan kita. Karena apa? Karena misi Allah itu tidak hanya terjadi di mimbar gereja ataupun di dalam acara penginjilan KKR-KKR yang dilakukan ke pedalaman. Misi Allah tidak hanya terjadi di tempat itu, tetapi misi Allah juga hadir melalui kesetiaan kita menjalani panggilan pekerjaan kita setiap harinya. Karena itu Bapak Ibu, kita yang adalah orang percaya, kita dipanggil untuk memberikan kontribusi bagi dunia itu. Yaitu dengan apa? Dengan menjaga keadilan, dengan mempromosikan keindahan Kristus, dengan kita melayani sesama, dengan kita menahan tidak adanya kejahatan, supaya kejahatan itu tidak ada, dengan kita mendorong kemajuan itu ada, dan kita mencerminkan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, Injil itu tidak hanya sekedar mengubah gereja ataupun ladang misi, tetapi Injil juga membawa dampak bagi budaya kita. Injil membawa dampak bagi lingkungan kerja kita. Bapak Ibu, seorang dokter itu tentu saja harus mencerminkan belas kasihan Allah. Seorang insinyur juga seharusnya mencerminkan keteraturan Allah, dan seorang pengusaha itu seharusnya mencerminkan kreativitas Allah. Dan melalui setiap profesi kita, hidup kita seharusnya mengarahkan orang lain, bukan kepada diri kita sendiri, tetapi kepada Kristus. Karena itu Bapak Ibu, pemberitaan Injil memang penting. Kata-kata itu tetap penting Bapak Ibu, tetapi kesaksian menjadi semakin kuat ketika Injil yang kita beritakan terlihat nyata melalui pekerjaan yang telah dibentuk oleh Injil. Karena Bapak Ibu, pada akhirnya apapun yang kita kerjakan, pekerjaan apapun itu, kepada siapapun kita bekerja, kita sedang melayani Tuhan Yesus. Apapun yang kita kerjakan, kepada siapapun kita bekerja, kita sesungguhnya sedang melayani Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kalau kita melihat pada teladan yang Kristus berikan, Kristus itu menghabiskan sebagian besar kehidupannya di dunia sebagai seorang tukang kayu, ya. Kita tahu kisahnya. Kristus bekerja sebagai seorang tukang kayu, dan melalui kehidupannya dia menunjukkan bahwa pekerjaan yang biasa pun itu juga dapat memiliki kemuliaan di hadapan Allah. Katanya Bapak Ibu, karya terbesar Kristus itu tidak hanya diselesaikan sebatas ya mungkin di bengkel ya ataupun di rumah kayu di Nazaret, tetapi karya terbesar, pekerjaan terbesar yang Kristus lakukan, yang Kristus selesaikan adalah di kayu salib di Bukit Kalvari. Bapak Ibu, di mana Adam itu gagal menaati Kristus, Kristus menjadi pribadi yang taat. Di mana kita bekerja dengan tidak sempurna, Kristus menggenapi kebenaran yang sempurna. Dan Bapak Ibu, melalui kematian dan kebangkitannya, identitas kita tidak lagi ditentukan oleh pencapaian kita, tetapi oleh Kristus. Karena itu Bapak Ibu, biarlah kita boleh memahami kebenaran firman Tuhan ini dengan sangat baik. Yaitu apa? Profesi adalah panggilan, karakter adalah kesaksian, dan kontribusi kita adalah penyembahan. Dan ketika Kristus menjadi Tuhan atas pekerjaan kita, biarlah setiap meja kerja kita dapat menjadi altar kemuliaan Allah.
Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk panggilan yang Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Kami tahu panggilan itu berbeda-beda ya Tuhan, tetapi dimanapun Tuhan tempatkan kami, biarlah kami boleh tetap menjadi saksi-saksi Tuhan. Kami boleh tetap mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Tuhan mampukan kami. Kami tidak sanggup, tetapi dengan kasih karunia Tuhan, Tuhan yang memberikan kami kemampuan, Tuhan yang memberikan kami hikmat, biarlah kami boleh mengerjakan setiap pekerjaan kami dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kami boleh mengerjakan itu dengan segenap hati kami. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan boleh senantiasa ada di tengah-tengah jemaat Tuhan. Mereka boleh senantiasa membawa pulang firman Tuhan ini dan boleh merenungkannya. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.